Pengertian manasik haji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manasik berarti 1. Hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. 2. Peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya, biasanya menggunakan kabatiruan dan sebagainya. Dalam Al-Quran, kata manasik yang diambil dari fiil madi, nasaka, yansuku, naskan, digunakan dalam 4 arti. 1. Diartikan sebagai peribadatan, ibadah, secara umum. 2. Dapat berarti sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri, takarub, kepada Allah dalam kaitannya dengan ibadah haji. 3. Dapat berarti peribadatan khusus yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umroh, baik rukun, wajib, maupun sunnah. 4. Bisa berarti cara beribadah yang dilakukan oleh semua umat beragama, baik Kristen, Yahudi, maupun Islam. 4 makna manasik dalam Al-Quran tersebut, walaupun hanya sekilas, secara keseluruhan dapat menjadi representasi pengertian manasik dalam Al-Quran. Pengertian dan sejarah disyariatkan haji. 1. Ditinjau dari sudut bahasa, kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan arti haji menurut istilah adalah menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, haji menurut istilah syara, adalah sengaja mengunjungi Makkah, Ka'bah, untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridhaannya. 2. Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke-9 Hijriah, setelah Nabi berada di Madinah. 3. Perintah haji yang diturunkan pada tahun itu belum dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslim karena suatu halangan. 4. Haji baru dapat dilakukan oleh Nabi dan kaum muslim setahun kemudian, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. 5. Ibadah haji merupakan bagian dari syariat umat terdahulu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Baitul Haram di Makkah agar orang-orang bertawaf di sekelilingnya. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar mensyariatkan amalan-amalan haji bagi manusia. Keutamaan haji. Tiada keutamaan yang dicita-citakan oleh orang muslim kecuali hanya ridho Allah dan surganya. Banyak hadis yang mengutarakan keutamaan ibadah haji, di antaranya 1. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, haji yang diterima atau haji mabrur tiada pahala untuknya kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan haji karena Allah semata, tidak melakukan amalan keji dan munkar, maka pahalanya seolah-olah dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. 3. Dari Ibu Umar berkata, Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan ibadah haji adalah tamu Allah. Dia mengundang dan mereka menjawabnya. Jika mereka memohon kepada Allah akan memenuhinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tunaikanlah ibadah haji dan umroh karena keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa serta kefakiran. Sebagaimana uapan tukang besi menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukum dan waktu pelaksanaan haji. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya. Salah satu syarat sah ibadah haji adalah waktu, karena ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan. Ibadah haji pada bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari Syawal sampai 10 pertama Zulhijjah, yang inti ibadah hajinya dilakukan pada 8 sampai 13 Zulhijjah. Ayat di atas dijelaskan oleh Atsar Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Nabi bersabda, bulan haji itu ialah Syawal, Zulkaidah, dan 10 hari haji. Hadis riwayat Bukhari. Mikat dalam haji dan umroh. Mikat artinya batas yang ditentukan.
Mikat ada dua macam, yaitu mikat zamani atau batasan waktu dan mikat makani atau batasan tempat. Mikat zamani, yang berhubungan dengan waktu umroh, dapat dilaksanakan sepanjang tahun kecuali pada hari-hari tertentu, yaitu, hari Arafah, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Sedangkan yang dimaksud dengan mikat makani, batas tempat, adalah batas tempat untuk memulai niat atau ihram. Mikat makani berbeda-beda berdasarkan asal tempat memasuki kota Makkah, yaitu 1. Makkah. Kota ini adalah tempat memulai ihram, niat, bagi orang yang tinggal di Makkah. 2. Yalamlam, yaitu sebuah bukit di sebelah selatan kota Makkah, jaraknya lebih kurang 80 km. Tempat ini merupakan tempat ihram bagi jemaah yang datang dari arah Yaman, Indonesia, India, Malaysia dan lain-lain. 3. Jufah, yaitu suatu kampung antara Makkah dan Madinah, lebih kurang 160 km dari Makkah. Tempat ini merupakan tempat memulai ihram bagi jemaah yang datang dari Mesir, Syam, dan negara-negara di sebelah barat, lebih kurang 4.000 km dari Makkah. 4. Zulhulaifah, yaitu tempat memulai ihram bagi jemaah yang datang dari Madinah dan negara-negara searah, arah utara dari Makkah, lebih kurang 80 km dari Makkah. 5. Karnul Manazil, yaitu tempat mulainya ihram bagi jemaah yang datang dari arah timur Makkah. 6. Zatu Irkin, lebih kurang 90 km dari kota Makkah, adalah tempat mulainya ihram jemaah dari Irak dan negara-negara yang searah. Macam-macam haji. Haji tamatu, yaitu seorang jamaah masuk pada amalan-amalan haji di bulan-bulan haji, yang dimulai dengan amalan umroh terlebih dahulu dengan mengucapkan niat di mikat, Allahumma labaika, umrotan mutamatian biha ilal haj. Haji kiran, yaitu seorang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di mikat, labaika hajan wa umrotan. Haji ifrat, seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji, dengan mengucapkan niat di mikat, labaika hajan. Perbedaan dan persamaan haji tamatu, kiran dan ifrat. Berikut ini perbedaan antara haji tamatu, kiran dan ifrat. 1. Niat. 2. Bagi yang melakukan haji tamatu dan kiran, selain penduduk Makkah wajib menyembelih hewan, hadiyu, sedangkan bagi yang melaksanakan haji ifrat, tidak wajib menyembelih hewan, hadiyu. 3. Bagi yang melakukan haji tamatu, boleh melakukan tahallul setelah melakukan umroh sehingga semua yang diharamkan baginya menjadi halal ketika ihram sampai masuk 8 Zulhijjah. 4. Bagi yang melakukan hati tamaatu, melaksanakan 2 kali sa'i. Pertama ketika umroh, kedua, setelah melakukan tawaf ifadah pada 10 Zulhijjah. Sedangkan haji kiran dan ifrat hanya melakukan 1 kali sa'i, boleh dilakukan setelah tawaf kudum ataupun setelah tawaf ifadah pada 10 Zulhijjah. Adapun persamaan ketiga bentuk haji di atas di antaranya, terdapat macam tawaf, yaitu tawaf kudum, dilakukan pertama kali sampai ke Makkah, tawaf ifadah, dilakukan pada 10 Zulhijjah, dan tawaf wada, dilakukan sebelum meninggalkan Makkah. Syarat wajib haji. 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Mampu, yaitu sehat fisik, memiliki harta untuk bekal dan perjalanan tanpa menyusahkan diri. 6. Sehat badannya, orang sakit, atau lemah bisa diwakilkan kepada orang lain apabila ia mempunyai cukup harta. 7. Ada kendaraan yang dapat mengangkut untuk pergi ke Makkah. 8. Keamanan dalam perjalanan terjamin. 9. Memiliki bekal yang cukup bagi dirinya dan keluarganya sampai kembali dari haji. 10. Bagi wanita, harus bersama muhrimah atau wanita lain yang mempunyai muhrim. Rukun haji. 1. Ihram. Niat mengerjakan haji umroh, yaitu keadaan suci diri dengan mengenakan pakaian, 2 helai kain yang tidak berjahit bagi laki-laki, sebaiknya berwarna putih, kemudian mengucapkan niat haji umroh. 2. Wukuf di Arafah, yaitu berada di padang Arafah pada waktu yang ditentukan,
yaitu mulai tergelincirnya matahari, pukul 12, pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. 3. Tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri atau berkeliling berlawanan dengan arah jarum jam sambil berdoa. 4. Sa'i, yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, pulang pergi, dimulai dari Bukit Safa. Dilakukannya setelah selesai tawaf. 5. Tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menghilangkan 3 helai rambut. 6. Tertib, yaitu mendahulukan yang pertama dan secara berturut-turut sampai pada yang terakhir. Wajib haji. 1. Berihram dari mikat yang ditentukan. 2. Bermalam, mabit di Musdalifah. Waktunya yaitu pada malam Idul Adha, mulai dari terbenamnya matahari, 9 Zulhijjah, sampai tengah malam. Pada waktu mabit, jemaah hendaknya mengambil batu-batu kecil, kerikil, secukupnya untuk persiapan melontar jumroh di Mina. 3. Melontar jumroh Al-Aqobah pada hari Idul Adha, dilakukan di Mina. Paling utama dikerjakan sesudah matahari terbit pada 10 Zulhijjah. Setelah itu dilanjutkan dengan mencukur rambut, tahallul awal, kemudian berangkat ke Makkah untuk tawaf ifadah dan sa'i. 4. Melempar 3 jumroh, yaitu jumroh al-ula, jumroh al-wusta, dan jumroh al-Aqobah. Pelaksanaan melontar jumar ini dilakukan pada 11 dan 12 Zulhijjah, dilakukan berurutan dan tiap-tiap jumroh sebanyak 7 kali lemparan. 5. Bermalam, mabit, di Mina, dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada malam 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Larangan dalam haji, yang termasuk larangan dalam berhaji, yaitu 1. Memakai pakaian yang dijahit dan tutup kepala bagi laki-laki. 2. Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan. 3. Memakai wangi-wangian, baik pada badan maupun pakaian. 4. Mencukur rambut atau bulu-bulu lainnya. 5. Memotong kuku. 6. Menikah, menikahkan, atau menjadi wali nikah. 7. Bersetubuh. 8. Berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. 9. Menebang pohon atau memotong rerumputan. Sunnah haji. 1. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh al-Aqobah. 2. Melaksanakan tawaf kudum. 3. Memakai kain warna putih. 4. Salat 2 rakaat sesudah tawaf. 5. Memperbanyak doa dan zikir. 6. Ziarah ke makam Rasulullah. Dam, denda. Menurut bahasa, dam berarti darah, yakni menyembelih binatang sebagai kafarat, tebusan, terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan ibadah haji dan umroh. Jenis-jenis dam, yakni 1. Dam tartib, yaitu denda dengan menyembelih kambing. Apabila tidak mendapatkan kambing, harus puasa selama 3 hari di Tanah Suci dan 7 hari apabila telah pulang ke kampung halaman. 2. Dam tahir dan takdir, yaitu denga dengan boleh memilih menyembelih seekor kambing, berpuasa, atau bersedekah memberi makan kepada 6 orang miskin sebanyak 3 sak, 1 sak sama dengan 3,1 liter. 3. Dam tartib dan tadil, adalah denda karena melakukan hubungan suami istri. Dam tartib dan tadil berupa menyembelih unta, apabila tidak mampu, boleh menyembelih sapi, dan apabila masih tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. Apabila tidak mendapat 7 ekor kambing, harus membeli makanan seharga itu dan disedekahkan kepada fakir miskin di Tanah Suci. 4. Dam tahir dan tadil, adalah boleh memiliki di antara 3 hal, yaitu, a. Menyembelih binatang buruan yang diburu. B. Membeli makanan seharga binatang buruan lalu disedekahkan. C. Berpuasa 1 hari untuk setiap 1 mat, 5/6 liter. Dam jenis ini dikarenakan, a. Merusak, memburu, atau membunuh binatang buruan. B. Memotong pohon-pohon atau mencabut rerumputan di tanah haram. Waktu dan tempat penyembelihan dam. 1. Waktu penyembelihan dam yang disebabkan pelanggaran yang tidak membatalkan haji harus dilakukan pada waktu pelaksanaan ibadah haji,
Tetapi, bagi dam yang disebabkan pelanggaran yang berakibat kehilangan haji, pelaksanaannya wajib ditunda sampai pada waktu melakukan ihram ketika mengkodo haji. 2. Tempat penyembelihan dam dan penyaluran dagingnya di tanah haram. Bagi orang yang melakukan haji, diutamakan menyembelihnya di Mina, sedangkan bagi orang yang melakukan umroh, menyembelihnya di Marwah. Rangkaian pelaksanaan haji. 1. Berihram. 2. Mabit di Mina. 3. Wukuf di Arafah. 4. Mabit di Musdalifah. 5. Melontar. 6. Menyembelih hewan kurban. 7. Bercukur. 8. Tawaf dan sa'i. 9. Mabit di Mina dan melontar. 10. Tawaf wada.